Anda masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Aktivis hak asasi manusia Haris Azhar melaporkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ke polisi atas dugaan gratifikasi. Luhut diduga menerima gratifikasi dari perusahaan Australia saat menjabat pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Aktivis hak asasi manusia Haris Azhar melaporkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Luhut diduga menerima gratifikasi dari perusahaan Australia saat menjabat pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Haris menyerahkan sejumlah dokumen, diantaranya anggaran dasar perusahaan dan pernyataan dari perusahaan Australia yang menyatakan terdapat bagi saham terhadap perusahaan yang menyebutkan nama Luhut Binsar Panjaitan. Rangkaian penerimaan gratifikasi ini terjadi di tahun 2016 ketika Luhut pada saat itu menjabat sebagai PLT ESDM. Adanya dugaan gratifikasi itu salah satunya yaitu adanya perjanjian aliansi bisnis antara perusahaan milik Bapak Luhut dan juga dengan sebuah perusahaan Australia ya yang kita tahu bernama Westwich Mining begitu. Dan di situ sudah jelas dikatakan dalam dokumen bahwa akan ada pemberian sebesar 30% saham PT Madinah Kurotain yang biasa disebut dengan PTMQ begitu ya dari WWM kepada perusahaan dari Bapak Luhut. Dan kami cukup yakin bahwa ini merupakan sebuah tindak pidana yang juga harus ditindaklanjuti. Laporan Haris ke polisi setelah penetapannya sebagai tersangka pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Luhut tak terima dinyatakan melakukan kong kali kong di tambang emas Intan Jaya, Papua dalam YouTube Haris Azhar. Haris mewawancarai Koordinator Kontras Fathia Maulidianti yang memaparkan hasil penelitian 9 organisasi masyarakat tentang dugaan kejahatan ekonomi di Papua. Bukti yang melampiri laporan terhadap Luhut juga menjadi dasar Haris menjawab bahwa yang diucapkan di akun YouTube merupakan sebuah fakta. Haris berharap bukti berupa dokumen tersebut dinyatakan polisi kepada saksi ahli dan pelapor, yakni Luhut, soal gratifikasi tersebut. Tidak melihat materi diskusi, hanya mengambil sepotong-sepotong, tidak melihat konteksnya. Nah, ketika kami berargumentasi itu, lalu kami diserang, silakan bawa bukti. Kami bawa buktinya. Kan waktu kasus ini dibangun, polisi kan mungkin sudah memeriksa atau menggunakan sejumlah saksi ahli. Nah, kami dalam proses pemeriksaan 2 kali sebagai saksi maupun sebagai tersangka, kami tidak pernah ditanyakan bahan-bahan dari para ahli tersebut. Sementara kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan, Jennifer Girsang, menantang bukti laporan tersebut dibeberkan di pengadilan. Apakah bukti tersebut valid atau tidak? Di dalam dokumen yang kami sampaikan kepada kepolisian, dalam hal ini penyidik, semua PT-PT yang dipersoalkan itu kami bisa buktikan tidak ada kaitannya. Makanya seharusnya supaya ini transparan, ya bagusnya apa laporan kami kita uji aja dulu di pengadilan. Dari proses di pengadilan ini nanti kebaca siapa yang benar, siapa yang bohong. Namun laporan Haris ditolak penyidik tanpa alasan yang jelas. Meski ditolak Polda Metro Jaya, Haris akan melaporkan dugaan gratifikasi Luhut Binsar Panjaitan ke Ombudsman RI. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sudah ada rekan kami Revi Desantra di Polda Metro Jaya, Jakarta. Kita tanyakan terkait dengan laporan dari Haris Azhar. Revi, selamat siang. Laporan Haris ini ditolak polisi. Kenapa? Ya, selamat siang Niluh dan juga saudara. Hingga saat ini kami dari pihak awak media pun masih menunggu pernyataan resmi dari pihak Polda Metro Jaya terkait mengapa laporan dari Haris Azhar ini ditolak. Kemarin pada pukul kurang lebih
3 sore waktu Indonesia Barat hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, diketahui Haris Azhar dan juga beberapa dari koalisi masyarakat sipil melaporkan Luhut Binsar Panjaitan ke Polda Metro Jaya, lebih tepatnya ke bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Namun hingga saat ini dari pihak Polda Metro Jaya, baik itu dari pihak Kabid Humas ataupun Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang menangani laporan dari Haris Azhar, belum memberikan pernyataan apapun terkait mengapa laporan dari Haris ditolak. Padahal pihak Haris Azhar mengatakan bahwa mereka telah membawa bukti-bukti serta beberapa dokumen yang menunjukkan adanya memang keterlibatan Luhut di dalam permainan bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Nah, atas penolakan dari laporan ini, kemudian pihak dari Haris Azhar akan melaporkan ke Ombudsman RI berikutnya, tetapi hingga saat ini belum diketahui kapan pihak Haris Azhar akan bertolak menuju Ombudsman RI untuk melakukan laporan tersebut. Nah, seperti yang diketahui juga dan juga saudara, bahwa laporan ini dilancarkan oleh Haris Azhar setelah dirinya dan juga koordinator kontras Fathia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polda Metro Jaya atas laporan dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan juga Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang terdapat dari hasil konten YouTube Haris Azhar dan perbincangannya dengan Fathia Maulidiyanti. Nilu. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Revi Desantra, jurnalis Kompas TV langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta.